Malam, Selamat malam, ada Sani, ada malam Pak siapa ini? Sugeng. Selamat malam. Selamat Selamat malam, malam, Bos. Malam. Baik. selamat malam semuanya. Waduh, sudah 19.000 yang masuk. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Siapa tahu masih ada yang mau masuk lagi. Kita tunggu kira-kira berapa menit ya? Eh, sampai 7 lebih 5 kali ya. Oke. Halo, halo, selamat datang. Halo, ada Nenden. Tadi ada Bu Emilia ya, udah masuk Bu Emilia. Oh, udah, oke. Ya, selamat malam teman-teman. Ad- Ini dari mana aja ya? Pasti dari grup sih ya. Gimana nih? Ada yang mau di-share dari yang pelajaran minggu kemarin nggak teman-teman? Ayo dong buka kamera dong, masa kita off cam? Ayo dibuka kameranya teman-teman, biar kita saling mengenal satu sama lain. Ada yang baru pertama kali join nggak? Tadi aku lihat di grup ada beberapa yang baru masuk ya. Ada halo Mbak Devi. Halo, halo. Saya juga ganti background. Oh iya, masih di jalan hati-hati. Ya, halo halo, selamat datang. Pak Sugeng dari mana nih Pak? Udah di rumah nih Bapak. Saya dari Malang, dari rumah. Ya, sore Oh, tadi setengah 6 datang. udah dari tadi ya Pak. Nunggunya lumayan lama Pak. Iya. Enggak, saya sudah di rumah, maksud saya tiba di Oh, rumah mulai setengah 6. Iya. menyempatkan nih. Oh, aduh, Mas Imam Toko, hati-hati di jalan. Yang masih pada di jalan hati-hati ya. Di jalan, Coach. Ya, hati-hati. Nanti sambil mendengarkan dulu ya dari ya. Oke. Ya, ini ada Radisti aku cek. Halo Radisti, selamat malam.
Oh, Bu Mas ya masih di jalan juga. Hati-hati ya, Bu. Oke. Sama-sama. Sorry, Otri, saya off kamera ya di jalan. Oke, nggak apa-apa, Cimel. Kalau yang udah bisa on cam, kita on cam yuk sebelum kita mulai malam hari ini. Biar kita saling mengenal satu sama lain. Yang bisa on cam, di on cam ya. Nah, kita mulai sekarang kali ya, pas 7:07, angka 7 cakep nih. Yuk, selamat malam teman-teman, selamat pagi, semangat pagi. Dimanapun berada, yang masih di jalan hati-hati sambil mendengarkan dulu aja. Yang sudah sampai rumah, yang bisa on cam, ayo dibuka on camnya. Selamat datang di weekly meeting komunitas SKRB, komunitas sehat, kaya raya, bahagia. Apa kabar semuanya? Sehat, Sehat, kaya Kaya raya, kaya raya, bahagia. bahagia. Ah, belum semua nih, ulangin dong. Yuk, diulangin yuk. Apa kabar semuanya? Sehat. Sehat, Sehat, kaya kaya raya, raya, bahagia. bahagia. Oke, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Otri atau Coach Otri yang akan menjadi host malam ini. Saya salah satu coach dari Eating Reorder. Aktivitas saya sehari-hari karyawan swasta di salah satu brand, di salah satu perusahaan swasta berdomisili di Jakarta. Malam ini izinkan saya membantu teman-teman selama 2 jam ke depan untuk menikmati pembelajaran yang akan kita lalui bersama dan saya yakini akan memperkaya hidup kita. Nah, sebelum kita mulai acaranya, ada baiknya kalau kita mulai segala sesuatu dengan doa biar dilimpahkan, diberi berkat juga sama Tuhannya dari pencipta. Uh, untuk malam kali ini doa akan dibantu oleh Coach Vina. Silakan Coach Vina. Terima kasih. Selamat malam teman-teman sekalian. Eh, untuk memulai acara yang sangat baik ini, mari kita awali dengan doa dan syukur. Izinkan saya memimpin berdasarkan agama percayaan Kristen. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih atas berkat-Mu. Kami bisa ada di webinar komunitas SKRB malam hari ini. Kami mohon berkat dan perlindungan Tuhan untuk seluruh peserta yang hadir, rekan-rekan yang mempersiapkan acara ini, rekan-rekan yang akan sharing, dan juga Coach Joshua yang akan memberikan materi. Kami berdoa agar semuanya dapat berjalan dengan lancar dan setiap yang hadir akan mendapatkan manfaat yang luar biasa dari kegiatan ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Coach Vina. Coach Vina juga salah satu coach dari Eating Reorder nih. Untuk malam hari ini ada banyak nih. Nah, kita lanjut ke etika webinar ya teman-teman. Ketika webinar, pertama pastikan mute mikrofon teman-teman selama acara berlangsung. Saya sangat menyarankan teman-teman menyalakan kamera agar kita dapat lebih mengenal satu sama lain ya teman-teman dan membuat suasana menjadi lebih hidup. Jika ingin bertanya, silakan ketik di kolom chat atau gunakan fitur raise hand untuk memberitahu saya. Jadi biar nanti saya berikan waktu untuk bertanya ya teman-teman atau di kolom chat nanti biar saya bacain pertanyaannya teman-teman. Nah, kami akan merekam acara ini juga ya teman-teman untuk kepentingan internal dan edukasi
dan peserta dilarang membuat rekaman dalam bentuk apapun. Oke. Untuk selanjutnya ini ada bocor ya. Oke. Untuk yang selanjutnya ini kita acara ini terselenggara atas dukungan dari PT Selaras Damai Jiwa atau yang biasa kita sebut SDD yang menaungi Akademi Hipnoterapi Indonesia, lifecoretransformation.com, Indonesia Future Foundation, Founder, dan Sekolah Orang Tua. Nah, ini aku jelasin sedikit lah ya satu-satu teman-teman, walaupun mungkin kita udah banyak yang tahu, tapi ada yang baru mungkin belum tahu mengenai apa sih apa sih Akademi Hipnoterapi Indonesia atau kita sebut AHI. Jadi AHI ini adalah lembaga sertifikasi pelatihan hipnoterapi 100 jam plus sejak 2009 hingga sekarang dan telah meluluskan ratusan hipnoterapis profesional di Indonesia. AHI juga melayani klien yang ingin melakukan sesi hipnoterapi untuk menyembuhkan berbagai masalah mental dan juga untuk meningkatkan kinerja individu maupun korporasi. Nah, selanjutnya untuk sekolah orang tua adalah lembaga pelatihan bagi siapapun yang mau menjadi orang tua yang efektif, dirindukan, disegani, dan dicintai oleh anak-anaknya. Nah, untuk yang selanjutnya lagi Indonesia Future Founders adalah camp yang melatih para remaja untuk memiliki dasar-dasar pebisnis berintegritas, beretika, berempati, serta berani mewujudkan mimpi besarnya. Yang terakhir, tapi ini bukan berarti yang tidak penting, adalah lifecoretransformation.com. Ini adalah wadah yang bisa membantu teman-teman untuk lebih mengenal dirinya atau tujuan hidupnya sehingga dapat melejitkan prestasinya ke titik optimal. Melalui pelatihan Life Core Transformation Workshop yang telah diadakan sejak 2007 hingga sekarang dan telah melatih lebih dari 10.000 peserta. Jadi biar makin mengenal diri teman-teman. Nah, berikut ini adalah video cuplikan. Videonya nggak ada, langsung aja lanjut. Videonya nggak ada ya, berarti kita akan langsung ke misi. Dari SDD sendiri kita punya misi teman-teman, yaitu sebagai komunitas pembelajar yang dinaungi Selaras Damai Jiwa, maka komunitas SKRB memiliki misi besar untuk menjadi sebuah komunitas yang bersemangat dan berdampak besar dan positif bagi perubahan hidup setiap orang yang belajar di dalamnya. Melalui sebuah program pembelajaran yang tentunya sistematik, terukur, terkini, teruji, dan ilmiah. Oke. Nah, untuk core value-nya sendiri teman-teman itu kita sebut impact. Nah, kami percaya bahwa misi besar komunitas SKRB dapat terwujud jika didukung dengan adanya seperangkat nilai-nilai penting yang akan dilatih dan dikembangkan bersama oleh setiap orang yang ada di dalamnya. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan satu persatu ya teman-teman. Core value-nya itu impact, I-nya adalah integritas yang artinya berintegritas tinggi dalam setiap aspek kehidupan. Kemudian core value kedua adalah mindfulness, artinya adalah memiliki kesadaran dan tanggung jawab penuh terhadap setiap tindakan. Yang ketiga, purposeful, artinya mempunyai visi dan tujuan hidup yang jelas dan mulia. Abundance, mempunyai mentalitas berkelimpahan yang selalu ingin berbagi untuk orang lain. Komitmen, yang artinya berkomitmen tinggi serta bertanggung jawab terhadap keputusan yang kita ambil dalam hidup. Nah, yang
Terakhir, teachable, artinya siap dibentuk dan punya mentalitas belajar. Nah, saya mau mengundang teman-teman untuk sama-sama unmute mikrofonnya dong. Terus kita membacakan core value SKRB. Nanti saya sebutkan core value SKRB, terus teman-teman baca yang integrity, mindfulness, dan seterusnya ya teman-teman. Yuk boleh di-unmute dong. Oke, kita mulai ya teman-teman. Core value SKRB. Integrity, mindfulness, purposeful, abundance, commitment, teachable. Yeay. Makasih teman-teman. Ya, untuk selanjutnya di kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan dulu lah ya, kan kita kalau nggak kenal nggak sayang. Ini adalah Coach Melisa, salah satu kakak coach saya di Eating Reorder. Ya, dia akan membawakan core value teachable. Silakan coach. Oke, thank you Coach Putri. Bentar ya, kok ada bocor ya? Sebentar. Oke, thank you Coach Otri. Selamat malam teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Melisa Melina, saya seorang ibu rumah tangga dan juga Coach Eating Reorder. Nah, teman-teman, malam hari ini saya akan membawakan core value tentang teachable. Jadi, teachable itu adalah sikap yang siap untuk dibentuk. Suaranya bergema. Oke, udah enggak ya? Sikap yang siap untuk dibentuk dan punya mentalitas pembelajar. Nah, bagaimana itu seperti mengosongkan gelas saat belajar dan berproses. Itu pernah saya alamin waktu saya join Coach Eating Reorder ya. Itu ada sertifikasinya, di mana sebelumnya saya itu bukan orang yang percaya diri, bukan juga orang yang bisa ngomong di depan banyak orang, sangat-sangat insecure. Dan saat itu saya diajarkan oleh Coach Arisandi dan Coach Roy. Kemudian saya siap untuk mengosongkan gelas, saya mempraktekkan ilmu apapun yang sudah diajarkan, dan kemudian sampai saat ini saya udah bisa sangat-sangat berubah. Kemudian juga mau menerima ide dan masukan, lalu mau terus belajar untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan. Contohnya itu kita mengizinkan diri untuk mau terus berproses ke arah yang lebih baik. Terus belajar, ikut komunitas seperti komunitas ini, komunitas yang positif, kemudian baca buku, dan nggak lupa juga kita terus mengupgrade diri untuk jadi yang lebih baik. Kemudian next. Nah, manfaat yang didapatkan saat kita mau mengosongkan gelas, saat kita terus mau belajar, itu adalah dapat menjadi pribadi yang lebih baik, lebih berkembang maju, dan lebih positif. Itu saya mengalami sendiri, teman-teman, bagaimana berproses terus jadi orang yang lebih positif, bisa lebih sabar juga tentunya, dan kemudian dapat mengurangi ego, mendapat banyak peluang baru. Nah, hal ini tuh yang paling saya rasakan juga, di mana yang awalnya saya sangat-sangat tidak percaya diri, sangat insecure, tapi sekarang saya bisa ngomong gitu ya, bisa sharing depan kurang lebih ada 1.000 member yang udah saya punya. Kemudian saya juga mendapat banyak sekali peluang-peluang di kerjaan lainnya yang dulu pun bahkan tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Itu luar biasa banget buat saya. Kemudian ini juga lebih percaya diri ketika kita mau mengosongkan gelas, mau belajar, mau upgrade diri, otomatis kita merasa lebih percaya diri dan lebih mencintai diri sendiri. Yang awalnya mungkin kita ya udahlah gini aja cukup gitu, tapi ketika kita merasa kita belajar terus, kita merasa kayaknya enak nih upgrade diri terus kita siap untuk dibentuk, siap untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Di sana kita akan selalu mendapat peluang untuk terus naik upgrade ke level yang lebih tinggi tentunya. Next. Nah, ini ada satu quote ya, mereka yang terbuka untuk belajar akan selalu menemukan kesempatan,
ini juga udah sangat-sangat saya rasakan jauh sebelumnya. Bahkan saya join Interior Order itu di tahun 2021. Awal itu saya sama sekali tidak pernah merasa, tidak pernah menyangka dan untuk jadi seorang coach gitu ya. Nggak pernah kebayang gitu teman-teman. Tapi di sana saya diajakin sama Coach Roy untuk jadi coach Interior Order. Dan saya mau belajar, mau mengosongkan gelas, mau mengupgrade diri. Banyak sekali hal-hal yang belum pernah saya pelajarin sebelumnya. Saya nggak nyangka sampai hari ini saya bisa dibentuk oleh ilmu-ilmu yang dipraktekkan, diajarkan oleh Coach Roy dan Coach Arisandi. Dan di sana, ketika saya mau belajar, mau mengizinkan diri, saya mendapat banyak sekali kesempatan-kesempatan baru di hidup saya, baik dari sisi pekerjaan, sisi kehidupan juga. Itu sangat-sangat hal yang luar biasa untuk saya. Oke? Terima kasih teman-teman buat waktunya. Thank you Coach Otri. Saya kembalikan ke Coach Otri. Thank you Coach Melisa. Yuk berikan tepuk tangan dong teman-teman untuk Coach Melisa yang sudah sharing. Jadi kita kalau membuka diri untuk belajar pasti akan ada kesempatan yang datang ya. Betul banget. Terima kasih Coach Melisa. Thank you. Oke, next kita akan ada sharing mengenai abundant sharing dari salah satu tim kita yaitu Coach Jaya. Iya, Ya, silakan Coach Jaya. selamat malam semuanya. Terima kasih saya disuruh memberi abundant sharing mengenai topik taxable. Di mana saya artikan garis besarnya bahwa kita adalah pembelajar. Di sini saya sharing pengalaman saya ya. Ayo siapa yang mau mendengarkan saya ketik mau dulu dong. Siapa yang mau dulu nih? Tiba-tiba ada yang mau dengerin. Mau. Oke. Oh nyata banyak juga ya. Oke. Terima kasih. Oke. Next. Slide-nya di next nggak apa-apa. Sudah, Coach. Oh, next lagi nggak apa-apa. Oke, ini ada pepatah bilang menuntut ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Nah, itu saya sharing pengalaman saya dulu saya pas kecil ya. Saya dulu itu dari keluarga sederhana, di mana saya ada 10 saudara, saya anak ke-9. Dan orang tua saya itu sudah pengalaman mendidik anak dan merawat anak-anak kan, merawat kakak-kakak saya. Nah, saya kecil itu suka bongkar-bongkar, lepasin apa yang saya lihat, saya lepasin orang Jawa bilang itu diprotoli gitu. Di radio, baut-baut itu semua pasti saya lepasin. Dari kecil sudah suka gitu, suka megang obeng, macam-macam saya pegangin dah. Sampai suatu saat orang tua saya itu bilang, Jaya, kamu jangan suka ngerusakin ya. Langsung saya kaget loh. Kenapa ya? Saya kok dibilang gitu ya? Kan saya masih kecil nggak ngerti kan. Kok dituduh gitu lah. Siapa yang di sini juga kayak gitu? Jangan-jangan ada juga ya? Enggak Saya nih. Coach. Saya, ayo kalau ada ketik saya, siapa tahu ada kita sama-sama ini. Enggak kayak gitu. Oh ada juga ya. Putri ya, oke. Jadi tukang ngerusak barang Coach. Pada saat itu saya belum paham mengapa saya dimarahi. Suatu ketika ada ibu pendeta yang cerita ke mama saya, bilang bahwa anaknya yang laki itu kecil suka bongkar-bongkar, lepas-lepasin apa yang dipegang sampai rusak katanya. Terus pada saat dia besar, dia bisa perbaiki semua barang-barang yang dia rusakin itu diperbaiki semua. Bahkan orang-orang yang barang-barang yang rusak pun jadi betul semua. Jadi dia berpesan, jadi anak kecil yang suka bongkar-bongkar, itu anak yang suka belajar. Dan jadi itu anak itu pandai karena dia itu mau belajar. Terus setelah dapat wejangan dari ibu pendeta tersebut, ibu saya mulai memahami, oh gitu ya. Pada saat saya kecil, memahami saya pada saat saya kecil itu. Wah selamatlah saya kecil pada saat itu. Kayak gitu saya nggak tahu tiap hari dipukuli lah diapain. Gitu. Nah itu kesan saya dapatkan pada saat saya anak-anak itu. Sampai sekarang itu saya ini masih suka dandan-dandan juga. Ternyata hobi saya itu sampai sama saudara-saudara itu buka toko komputer di Malang. Jadi saya perbaiki komputer, laptop, printer lah. Disitulah ternyata hobi saya tersalurkan juga ternyata sampai ke ini ke pekerjaan juga gitu. Nah,
ternyata betul juga apa yang dikatakan Bu Pendeta itulah. Jadi kita belajar itu bisa dari siapapun. Jadi bisa dari apa kayak orang lain yang lebih senior kayak gitu, yang sudah mengalami, itulah yang kita bisa dapatkan. Terus orang tua saya juga berpesan pada saya, ingat ya, kerja itu yang jujur, karena Tuhan itu pasti akan menjagamu sampai kamu, sehingga kamu pasti bisa makan dan lain-lain katanya gitu. Itulah pesan orang tua saya selalu bilang gitu. Nah, ini investasilah leher ke atas. Nah, ini saya juga dengar pepatah juga ada yang bilang gitu. Pada pernah saya ikut seminar, itu pembicaranya bilang gitu. Ingat ya, kita penting investasilah leher ke atas gitu. Pertama saya masih bingung, apa investasi leher ke atas? Nyata itu maksudnya itu kepala kita harus isi dengan pelajaran. Pada saat itu saya masih belum paham, saya kira leher ke atas berarti mulut ya, kita makan-makan berarti ya. Pertama saya pikir gitu. Oh, ternyata dijelasin lagi, ternyata itu intinya kita perlu keluar uang itu tuh belajar, beli seminar. Jadi kita ternyata itu penting buat kepala kita isi, baca buku gitu. Dari situlah saya ternyata saya juga ngalami itu, saya sering-sering ikut seminar, berbagai macam, beberapa seminar saya ikutin, nyata ya pembuahkan hasil, saya bersyukur. Jadi saya dulu itu pas umur 30-an sudah mulai beli rumah kos-kosan, jadi ada usaha bisnis kos-kosan, sampai sekarang masih ada kos-kosan Putri gitu di Malang. Terus ya saya juga ikut seminar, terus sama ikut kayak IR nih, jadi saya juga senang. Sampai saya sekarang sampai jadi coach IR juga gitulah. Itulah saya yang sharing saya itu, ternyata belajar itu memang penting, dan saya bersyukur dan sangat terharu pas saya dikasih sama Jessica itu, dibilang ayo kamu ini ya, jadi abundant sharing ya. Terus ternyata saya masih belum paham apa itu ya, terus ngeliat rekaman ini itu, terus di apa topiknya, ternyata disebel, waduh, saya sampai terharu, tersentuh langsung, kenapa ini cocok dengan kehidupan saya ya, mas saya heran. Terus saya juga setelah ini kan saya suruh nyari lagi kan, suruh nyari orang lagi. Setelah ini saya cari lagi, terus saya nyoba apa Coach Junita itu, saya bilang ayo kamu ikut ya, kamu yang nerusin nih ya. Terus nyata dia kena apa ya sekarang, integrity gak salah. Itu dia shock juga, iya kok cocok ya Mbak, aku juga kena juga. Nyata gak tahu nih kenapa di sini tuh selalu connect semua SKB. Makanya di dunia ini tidak ada istilahnya itu kebetulan, emang luar biasa emang. Tuhan mau ada, semua alam semesta itu mendukung. Terima kasih banyak. Sementara itu yang saya sharingkan. Terima kasih. Oh, terima kasih juga Coach Jaya atas sharingnya. Jadi kita harus berinvestasi dari leher ke atas ya, untuk eh, biar kita makin maju, biar kita makin eh, terus berkembang, dan juga makin makin sukses lah. Keren banget Coach Jaya, terima kasih. Ya, sekarang tiba saatnya untuk mendengarkan dari pembelajaran pertama kita, yaitu ada siapa nih yang penasaran dan udah siap? Siapa nih? Ayo dong, ketik saya siap di kolom chat. Saya siap. Ah, cuma Coach Roy doang. Oh, enggak, ada banyak, ada beberapa nih. Ada lagi kah? Siap, siap. Oke, banyak deh yang udah siap. Oke, tanpa berlama-lama kita sambut. Ini saya panggilnya Coach Joshua Abraham Sutan. Coach Joshua ya? Boleh Halo, di-unmute dulu. malam. Halo, selamat malam Coach Joshua. Oke. Nah, ini Coach Joshua ingin mau berbagi pengalaman mengenai aset properti ya, Coach ya. Wah, ini kayaknya Iya. sepertinya sangat-sangat pengalaman yang beberapa orang mungkin pernah mengalami, tapi properti pribadi ya, bukan jualin properti orang. Atau Oke. mungkin mau beli. Oke, Coach, waktu Ya, dan thank you, tempat thank saya you. Saya thank you persilakan. juga buat seluruh penyelenggara, khususnya Coach Roy, Coach Sandi, dan teman-teman semua yang mungkin udah pernah lihat saya di mana gitu ya, kalau nggak di iklan, kalau nggak di mall, kalau nggak di mungkin udah pernah ada yang datang juga, mungkin ada yang kenal, nanti boleh say hi. Saya senang banget nih bisa sharing. Saya cuma mau sharing pengalaman aja, nggak mau ngajarin apa-apa. Cuma mau sharing pengalaman yang mungkin bisa kesalahan-kesalahan saya yang sebelumnya, jadi nggak perlu diulang-ulang. Dan saya berharap dulu, aduh, saya mulai lebih awal ya, karena saya mulai itu benar-benar dari 2010.
Tapi sebenarnya bisa lebih awal. Nah, saya tapi pengen tahu dulu dan pengen kenal sama teman-teman yang ada di sini. Boleh tahu dong di sini. eh, Nah, ini kita judulnya ini ya. Kita sudah bisa lihat ya. Sudah bisa lihat. Yes, oke. Kan ini kan komunitas SKRB nih, sehat, kaya raya, bahagia. Nah, ini saya mau bagikan salah satu bisa kaya raya dan bahagia, habis itu juga sehat pastinya ya. Dari properti. Dan ini saya juga udah praktekin sendiri. Dulu juga saya cuma belajar gini-gini aja nih, kurang lebih sekitar dari yang 1 jam seperti ini sampai yang jadi berapa yang lama juga gitu ya. Nah, jadi pengen tanya sama teman-teman, apa sih yang kalian pengen dapat di malam ini tentang dari judul ini? Kaya raya bahagia dari properti. Boleh tulis di chatnya yuk, boleh tulis di chat. Nah, sambil juga mungkin bisa kenal-kenalan juga. Saya mau kenalan juga sama teman-teman yang hadir di sini, ada 64.000 orang ya. 64.000 orang. Boleh tulis di nomor 1 sampai 7 di chat aja supaya nanti kita makin seru dan saling kenal satu sama lain. Namanya siapa, dari mana, pekerjaannya apa. Saya pengen tahu juga nih, kebanyakan mungkin apakah karyawan, apakah apa bisnis, apakah self-employed, profesional ya, ataukah apalagi yang lain. Dan apa yang membuat, mungkin 4 sama 5 digabungin aja ya. Apa yang membuat Anda datang, mau dapat apa sih malam ini? Karena sebenarnya harusnya sharingnya ini seharian, tapi kita bikin krem jadi cuman 45 menit katanya waktunya. Jadi kita mau lebih dalemin tentang apa yang kalian mau tahu nih tentang properti ya. Katanya kok dari properti orang bisa kaya raya gitu. Apakah saya harus punya uang banyak dulu baru bisa beli properti? Atau justru kebalik, beri properti jadi bisa punya uang banyak? Nah, oke, boleh tulis yuk. Kalau memang yang udah punya, saya pengen tahu juga di sini kebanyakan yang udah punya properti atau memang belum pada punya dan pengen punya ya. Dan kita bisa sharing juga nanti gimana caranya bisa beli tanpa modal. Ya. Saya pengen tahu kalau memang udah pada jago ya mungkin nanti saya kasih yang level advance ya. Oke, oke. Boleh 1 sampai 7 nih biar tahu semua. Oke, Pak Hendra, thank you, thank you. 1 sampai 7 ya. Ya, thank you Bu Riri, ada Pak Ferry, salam kenal. Ada Cilina juga, halo. Ini banyak yang udah kenal juga ya sini ya. Oke. Cara savingnya. Oke, boleh lebih jelas cara savingnya maksudnya apa? Cara savingnya maksudnya cara ngumpulin duitnya gitu ya. Karena ternyata ada caranya tanpa harus pakai uang sepeser pun itu bisa dapat properti, bisa punya properti, dan bahkan ada caranya yang lebih advance lagi, yang level selanjutnya adalah bisa dapat uang. Jadi mau beli malah dapat uang. Nah, gimana tuh caranya? Ada yang tertarik nggak dengan teknik itu atau nggak usah? Dan pokoknya kita ngumpulin duit gitu ya sampai udah banyak baru beli. Itu sih nggak usah diajarin ya. Oke, oke. Prof itu baik untuk tidak untuk investasi. Oke, thank you. Apalagi Bu Yunita. Materi gimana cara beli properti tanpa pakai uang? Yes, bahkan dapat uang. Nah itu nanti saya sharing ada beberapa ya. Bahkan kalau di sini ada tim saya namanya Wibi. Kalau ada Wibi nanti boleh share sedikit. Raffi boleh dipanggilin nanti ya. Ingin punya banyak properti yang aktif sebagai sumber income. Wes, mantap. Terus apa lagi nih? Properti tanpa uang. Oke. Saya pengen tahu gini, siapa yang di sini sudah punya properti berarti S, tulis S, yang belum B. Yang belum B. Coba S sama B, S sama B. Banyakan mana? Banyakan mana nih? Banyakan S apa B? Di luar rumah pribadi ya, di luar rumah pribadi. Maksudnya, siapa yang di sini sudah punya properti yang ada 4D? Nah, 4D atau enggak? Duduk diam, duit datang. Lagi 6D ya. Duduk diam, duit datang, dinikmatin dong. Nah, itu udah punya gitu. Kalau rumah sendiri kan, ya udah buat tinggal ya. Di luar rumah sendiri dan rumah orang tua. Siapa yang sudah punya properti dan belum? Kelihatannya banyakan belum apa sudah nih? Hampir sama ya. Hampir sama. Oke. Saya akan share. Banyakan belum sih, Coach. Banyakan belum. Oke. Mungkin berarti yang sudah punya juga boleh kalau bisa di-sharing nanti bisa beli properti tanpa modal ya. Makin banyak ya.
Oke, thank you semuanya. Nah, kita hari ini mau aktif, jadi setiap ada sharing nih nanti selama 40 menit ke depan, kita nggak mau pakai cara gagal dong ya. Kalau cara gagal nih, saya cuma mau ikut dengerin aja, on cam juga enggak, gitu, chatting juga enggak. Ya kalau lagi di jalan nggak apa-apa, paling enggak chatting atau mau buka mic juga nggak apa-apa nanti ya. Yang penting kalau lagi nyetir, jangan lihat ke sini, lihatnya ke jalan nanti nabrak-nabrak. Nah, cara gagalnya adalah tadi saya cuma mau ikut dengerin aja. Ternyata dulu saya juga begitu waktu ikut seminar, ya terus taruhnya di handphone dengerinnya nggak segimana ya, ya akhirnya nggak dapat apa-apa. Saran saya teman-teman semua mungkin 40 menit ke depan di malam ini tanggal 24 Januari bisa jadi adalah pengubah hidup Anda ke depannya. Karena saya ada di titik itu di tahun 2010, 15 tahun yang lalu. Saya cuma hadir di seminar seperti ini diajakin sama teman saya, nih apaan sih mau properti, aduh gue nggak bisa deh, gue masih karyawan gaji segini mana bisa beli properti gitu doang. Terus saya hadir di sini bener-bener dengerin, terus habis itu saya sampai punya sekarang singkatnya ya properti puluhan miliar tanpa modal, tanpa uang saya. Diputar-putar lah pokoknya puluhan miliar. Sekarang udah 15 tahun. Aduh, saya tahu kalau gitu mulai lebih awal gitu ya kalau tahu caranya. Nah, saya mau bagiin caranya, Anda bisa mulai dari sekarang dan nanti di tahun depan siapa tahu udah ada yang bisa sharing nih di sini ke saya. Wah, saya berhasil beli ini, saya berhasil beli ini. Jadi caranya adalah kita mau aktif ya. Boleh semua aktif? Boleh aktif bertanya dengan hashtag ask. Kalau ada pertanyaan langsung tanya aja. Ntar dikumpulin sama tim ya, tolong dibantu. Hashtag ask. Dan kalau ada aha moment, nah ini penting nih biar ya ini lulusan akademi hipnoterapi semua kan kebanyakan ya. Udah pernah ikut-ikut seminar gini deh. Aha moment akan membuat kita safe ya di sini ya. Jadi kalau ada aha moment boleh tulis juga dengan hashtag aha. Kita buat kompetisi sedikit, yang aha-nya paling banyak, satu orang saya kasih hadiah. Nanti hitung sendiri tapi aha-nya ya. AH1, AH2, AH3 gitu. Ya. Ternyata apa? Ya, nanti kita tulis sampai sebanyak-banyaknya. Nanti yang paling banyak saya kasih hadiah. Yang masih rahasia nanti saya kasih. Oke. Dan cara gagal selanjutnya adalah yang saya biasa lakukan kalau dengerin seminar seperti ini atau sharing seperti ini adalah segala sesuatu dibilang susah. Nggak bisa nih, susah dah, gitu ya. Ayo kita mau ubah syarat suksesnya karena tadi kita maunya teachable kan, bener ya? Itu bagus banget tuh culture teachable. Kita tahu nggak ada yang namanya magic pill, sekali telan langsung sukses. Semuanya harus melalui magic process. Bukan cuma belajar tahu doang nih. Abis ini lakukan dong. Bener, siapa yang mau lakukan? Ayo katakan tulis satu. Yang mau lakukan abis ini. Nah, semua praktek. Ini diliatin sama investor penyusup yang hadir di sini. Katanya mau liatin mukanya, hanya yang on cam cuman yang dikasih katanya ya. Bener nggak? Tim saya soalnya mau nyusupin investor katanya. Abis ini mau dihubungin. Terus yang kedua, yang aktif katanya gitu ya. Siapa tahu Raden Roro Kartikasari nih misalnya. Ya dapat ya, siapa tahu, saya cuma ngomong doang. Yang on-cam dapat hadiah, yang on-cam gimana ya? Susah. Jadi segala sesuatu kita bilang susah, maka kita nantinya juga gagal. Nah, cara suksesnya adalah segala sesuatu kita bilang apa? Tulis yuk aha momennya apa? Segala sesuatu kita, ayo apa dulu? Tergantung nih jawabnya apa. Karena yang saya akan sharing nanti, kemungkinan besar akan dibilang susah. Ternyata mudah. Tapi pas jalanin mudah nggak? Enggak. Dan pasti berhasil nggak? Tidak juga. Maka itu nanti lakukan terus sampai berhasil. Dan kalau belum berhasil gimana? Ayo, kalau belum berhasil gimana? Kontak saya di IG saya ya. Nanti saya kasih deh biar pada follow. Joshua, S-nya 2, H-nya 2 ya. Nah, itu kalau tanya kenapa itu ntar topik satu lagi sama Coach Ari Sandi. Oke, Joshua Abraham. Silakan, yuk. Nah, cara gagal selanjutnya, kita selalu bilang saya memang begini. Dari dulu memang begini, gimana nih? Gitu. Kita terus cari pembenaran diri. Berarti kita cara suksesnya kita harus keluar dari zona nyaman. Ada kemungkinan Anda akan dari sharing ini Anda harus melakukan sesuatu yang Anda tidak biasa. Contohnya adalah berhutang. Emang hutang itu semua jahat?
Enggak juga. Nanti kita bahas. Ya, jadi yang perlu berubah adalah siapa yang berubah? Kalau dunia ini tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, siapa yang harus berubah? Saya, Pak Jaya mantap nih. Saya ya. GL dong ya. Gue lagi gitu. Nah, cara gagal selanjutnya kita bilang itu kan Pak Joshua. Joshua lain, Coach Joshua lain nih, saya mah beda. Joshua tinggalnya di Jakarta ya, saya di Jambi lain, saya di Pekanbaru, saya di Surabaya, saya di Bandung lain, beda Pak, orang Bandung Pak, gitu. Ya. Nah, terus kita cari pembeda, jangan cari pembeda, cari persamaannya, cari persamaan. Jadi kita malam ini mau cari apa? Ayo aha momen ditulis benang merahnya. Benang merahnya apa nih? Kok lu manusia, gue manusia, kok lu bisa, gue nggak bisa ya, gitu. Ya, saya juga dulu sama guru saya begitu. Kenapa lu bisa? Gue deketin terus, gitu. Oke, perkenalkan saya Joshua Abraham Sutanto. Saya dikenal sebagai serial entrepreneur ya. Awas, bukan serial killer. Saya bukan bunuhin orang, tapi saya bangun beberapa bisnis serial entrepreneur. Jadi di bidang teknologi awalnya dan properti ya, kebanyakan begitu. Nah, salah satu yang mungkin saya mau sharing bukan bragging, tapi cuman saya mau sharing. Saya dari yang tadinya nggak bisa apa-apa. Saya background saya accounting dan IT, orang geek nerdy. Ya dulu saya waktu masih SMP saya deketin cewek-cewek cakep. Saya nggak sadar kalau lagi suka sama saya. Gitu. Terus saya wah gitu, tau gitu gue jadiin tuh gitu ya. Saya sepolos itu gitu sampai nggak ngerti, udah belajar terus kerjanya begitu ya, ini nggak mau main nggak ya. Dan saya kalau ambil ekstrakurikuler dulu tau nggak apa, catur gitu, mengetik. Mengetik, coba ngapain sih ambil mengetik. Jadi terus saya tuh kok bisa berubah, saya banyak ikut ya belajar seperti ini, tapi saya orangnya pengennya praktek gitu ya, dulunya sih enggak, terus lama-lama oh gue pengen praktek nih. Nah, saya akhirnya bisa menjual 5 properti dalam 5 hari senilai 3 miliar dari hasil cuman ikut seminar begini aja, dan membeli rumah 1,4 M di tahun 2010 tanpa uang sama sekali, tanpa uang saya, dan dijual dalam 2 tahun 2,4 M. Asik gak tuh? Yang asik boleh ngomong asik gitu. Siapa tahu ntar kan ke tepa gitu ya. Mau nggak ditepain nih? Ya, tepa. Terima. Terus saya juga dari 2010 itu tadinya cuma dipinjemin duit dari loan only, sekarang bisa dilipat gandakan sampai puluhan miliar gitu ya, dan ada passive income dari berbagai sumber. Oke. Nah, ini saya lagi baca bukunya Robert Kiyosaki. Siapa yang pernah baca bukunya Robert Kiyosaki yang judulnya Rich Dad Poor Dad? Siapa? Ayo. Belum pernah? Kalau belum pernah tolong dibeli bukunya dan dibaca. Saya baca 25 tahun yang lalu waktu saya masih kuliah. Lagi di pesawat menuju kemana saya nggak lupa deh, pokoknya lagi baca-baca gitu. Ya, jadi mindsetnya udah masuk kali ya. Saya baca lagi kemarin ini, setelah 25 tahun keluar versi yang terbaru, Rich Dad Poor Dad. Si Robert Kiyosaki punya bokap aslinya itu poor class, katanya tuh yang di sini. Jadi cuma dapat income dari manapun, terus biar biaya selesai, habis. Nungguin penghasilan bulan berikutnya. Ya. Terus sama ada juga yang middle class. Kalau udah naik kelas, katanya middle class, dia dapat income, dapat salary, atau income dari manapun ya, dari project juga bisa, kalau kita pebisnis pun bisa seperti ini. Lalu bayar-bayar, udah mulai punya yang katanya aset, udah punya mobil pribadi, punya rumah pribadi, punya kredit card, punya apa dan sebagainya. Tapi kebanyakan, sebagian besar dari income kita pakai buat bayar cicilan. Siapa yang punya cicilan? Saya juga punya. Yang punya cicilan. Tapi ternyata itu masih di middle class. Terus kita bertanya kan, itu yang kaya kenapa tambah kaya ya? Gampang banget ya. Yang kaya tambah kaya karena sistemnya kita kapitalisme, bukan komunis. Kalau komunis semua dibikin rata ya. Ternyata kalau kapitalisme, begitu yang kaya, itu kayaknya jauh lebih cepat daripada yang kayak yang belum kaya gitu ya. Nah, ini kaya nggak kaya juga semua it's about mindset, kayak Raya Bahagia ini ya, mindset. Jadi bisa jadi 5 juta udah kaya. Nah, ternyata yang kaya itu tambah kaya karena nyedotin duit dari orang yang di poor and middle class, kata si Robert Kiyosaki di bukunya nih. Dan yang kaya dapat duitnya dari mana? Dapat duitnya dari aset. Aset yang menghasilkan income. Makanya bisa 4D, duduk diam, duit datang. Betul nggak?
Ya, contoh aset apa? Real estate, salah satunya properti. Bukan cuma real estate aja. Ada stok saham. Nah, itu belajar tuh ada seminar saham segala macam kan bisa dapat dari dividen. Bond ya, notes, intellectual property juga bisa. Semua bikin lagu, bikin buku dan sebagainya itu juga salah satu yang menghasilkan income. Ya, jadi ngumpulin asetnya makin banyak supaya income-nya makin besar. Gitu ya. Nah, lanjut nih. Jadi ini untuk siapa saja? Hanya untuk yang udah punya banyak duit? Enggak juga. Karena yang punya banyak duit juga bingung mau taruh di mana. Ini untuk karyawan. Makin karyawan makin enak. Coba pengen tanya. Sini yang karyawan tulis K, boleh K? Yang pebisnis boleh tulis B. Pengen tahu banyakan mana? Yang karyawan tulis K, yang pebisnis tulis B. Oke, hampir sama ya, hampir sama ya. Dulu saya juga karyawan, terus saya mulai mau beli properti, abis saya resign gitu ya. Abis saya resign, saya ikut seminarnya Tung Desen Waringin dulu ya, guru saya yang master, mbah guru saya. Itu telat gitu, aduh gitu, tahu gitu saya nggak resign dulu. Jadi Anda kalau yang mau masih jadi karyawan, masih punya slip gaji, ya jangan resign dulu, beli properti dulu baru resign. Baru nanti propertinya udah bisa menghasilkan. Ya, karena kalau udah jadi pebisnis, lebih sulit. Ya, lebih sulit untuk bisa di-approve sama bank. Nah, tapi bukan berarti tidak bisa. Ya, nanti saya akan sharing caranya. Oke, kita mau belajar bagusnya dari kesalahan dan pengalaman kita ya semuanya ya. Pengalaman saya nih terus terang. Karena pengalaman orang lain adalah guru yang terbaik. Jangan sampai pengalaman sendiri udah kejedut-jedut sampai biru-biru baru jadi pengalaman. Oh, gue belajar dari pengalaman gue. Sangat mahal sekolahnya. Ya, Anda udah rugi-rugi dan sebagainya. Saya udah rugi banyak banget. Ayo tolong belajar dari kesalahan saya supaya kalian nggak perlu ngulangin lagi. Oke. Yang pertama dulu saya diajarin pakai jurus engkong namanya. Jurus engkong. Jurus engkong apa? Beli tanah, jual tanah. Beli tanahnya 50.000, jualnya 500.000. Itulah yang dilakukan engkong-engkong dulu ya, kita mah engkong-engkong kita ya. Engkong Ciputra ya, engkong Sumarekon, tahu siapa tuh namanya? Agung-agungan lah itu yang dulu agung itu ya, agak ada engkong agung ya. Ada engkong mana lagi lah, pokoknya belinya tanah terus jadi Alam Sutra, jadi BSD gitu ya. Jadi Kelapa Gading gitu ya. Gading kan dulu juga kosong tuh tanah doang. Nah, ya itu boleh lakukan itu. Saya dulu tahun 2004 masih baru lulus kuliah saya beli tanah dulu kan saya kerjanya di Australia di Perth kalau di sana terus kerja. Ya udah saya beli tanah pakai gaji, nyicil pakai cicilan bank gitu ya, beli tanah DP segala macam. Nah, terus akhirnya ya kok duit gua kesedot ya. Saya beli properti, kesannya kan pengen punya properti, saya pakai cicilan panjang, terus tapi nyedotin gaji saya jadinya gajinya tambah berkurang. Siapa yang di sini begitu? Yang punya properti tapi nyedotin gaji? Ya dulu saya begitu. Ya kalau yang Anda udah di situ, kalau yang belum jangan ngulangin kesalahan saya. Terus mau jual tanah susahnya minta ampun. Karena tanah itu seperti jual nasi. Siapa yang mau beli nasi? Siapa yang mau beli tanah? Yang mau beli tanah adalah developer yang mau bangun atau orang yang punya uang dan punya waktu tunggu untuk ngebangun dulu baru ditinggalin. Biasanya begitu ya. Waduh susah kejual, akhirnya kejual juga setelah saya naikin harga. 3 kali turun harga nggak kejual, saya naikin langsung kejual. Langsung laku. Oke. Terus saya diajarin lagi, lu jangan begitu Jos, lu pakai jurus papa namanya, jurus papa. Tadi jurus engkong, sekarang jurus apa namanya? Papa. Jurus papa lu belinya dari Perdana, property developer pakai NUP katanya ya, nomor urut apa ya, pemesan kalau nggak salah. Wah, sampai ngantri-ngantri tuh, sampai tidur-tidur ini beli yang harga murah gitu ya sama properti Perdana. Ya udah saya ikutin dong. Ya ke Karawaci beli U-Residence namanya dulu, masih tanah, beli gambar, bayar sama masih pakai gaji juga ya. Udah kerja di Jakarta saya pindah, saya pakai gaji saya untuk beli properti. Sampai udah 3 tahun nunggunya kelamaan. Jadi tuh gajinya kesedot terus gitu ya. Udah 3 tahun baru jadi, terus baru disewain. Wah, ternyata capek juga nih. Saya juga nggak mau ngulang lagi yang kayak begini. Jadi beli properti Perdana, baik rumah maupun apartemen, hati-hati ya disedotin gajinya. Harusnya kebalik, beli properti, harusnya propertinya ngasilin buat kita. Ya, buatlah uang bekerja keras buat kita. Jangan kita yang bekerja buat uang. Ya, jadikanlah uang hamba kita, jangan kita berhamba pada uang ya kan gitu ya. Jadi kan dia suruh kerja lo yang benar lo gitu.
ya. Nah, terus saya dibilangin lagi, diajarin lagi tuh, lu jangan pakai jurus papa, jurus milenial. Kebetulan saya generasi milenial yang pertama ya. Lu belinya rumah kos. Lu kalau mau kawin, jangan mau kawin dan mau habis baru nikah, jangan langsung beli rumah pakai KPR begitu. Nyedotin gaji lu berdua kerja buat cicilan doang, gitu kan. Jadi beli apa? Beli rumah kos, rumah yang menghasilkan, nggak harus rumah kos sih, pokoknya rumah yang menghasilkan, apapun itu ya. Rumah ada toko bakminya juga boleh, ya pokoknya menghasilkan. Tapi paling gampang disewain adalah rumah kos. Terus gue tinggal di mana? Ya kalau belum ada uang, nyewa dulu. Rumah pertama, aset pertama yang perlu kita beli kalau Anda belum punya adalah properti yang menghasilkan uang buat kita. Bukan nyedotin uang dari kita ya. Itu ya pertama ya, jurus milenial. Nah, akhirnya saya waktu itu masih kerja tahun 2000 berapa itu ya? 2009, 2010. Saya tiap Sabtu beneran dulu lihat koran apa lihat koran juga, dulu masih ada koran ya. Terus sama lihat internet. Cari tiap Sabtu saya keliling ke daerah Kemanggisan situ cari-cari rumah kos. Nggak ada yang masuk karena harganya mahal-mahal semua di Jakarta. Akhirnya ketemu satu di Karawaci. Karawaci masih murah dulu harganya. Ya masih sepi. Sedangkan harga sewanya lumayan karena isinya anak-anak UPH. Gitu, anak-anak UPH kan lumayan tuh ya dari luar-luar kota. Wah, udah. Akhirnya hitung-hitung beli 1,4 M ya. Cair dari banknya 1,4 M. Plus ditambah dengan biaya-biaya lain itu dengan digabungkan dengan investor. Jadi caranya gini, yang pertama adalah belinya pakai KPR. Ditambah kalau uangnya nggak cukup, kalau Anda mau siapkan uang boleh, uang buat DP-nya. Tapi kalau mau tanpa modal, carilah properti yang sedang BU. Jadi kita belinya bisa di bawah harga pasar. Nah, itu trik pertama ya, trik pertama. Boleh tulis yuk, ahanya yuk. Cari yang lagi BU. Memang betul nih orang lagi BU dia mau pindah ke Medan atau apa, Bu, gitu. Terus setelah di appraisal sama bank keluarnya 1,7. Jadi cairnya 1,4. Lumayan. Belinya bisa tanpa modal ya. Ini saya lakukan 2010 waktu itu. Terus hitung-hitung dulu. Yang kedua adalah hitung dulu sebelum beli. Banyak yang udah beli gara-gara agentnya pinter ngomong gitu. Bagus gini oke. Pas udah beli gitu kan, waduh kenapa begini nih gitu ya, nyedotin duit nih. Jadi dihitung dengan benar. Coba kita belajar ngitung ya. Jumlah kamarnya 16. Coba keluarin kalkulator yuk semuanya yuk, kalkulator. Ambil handphonenya, keluarin kalkulator. Nah, tulis 16 dikali 1,5 juta. Ya, 24 juta nih. 24 juta. Saya ngitungnya gitu. Terus saya lihat okupansinya nggak mungkin full nih. Kan naik turun kan. Ada yang isi, ada yang enggak. Dikali 70%. Ya, terus dikurang-kurangin biaya. Bersih-bersih. Dulu saya hitung-hitung 15 juta. Gitu ya. Terus udah gitu cicilannya. Nah, biasanya gini ya. Kalau kita ambilnya sepanjang mungkin 15 tahun sampai 20 tahun, cicilannya itu biasanya nggak jauh dari angka belinya. Jadi kalau angka belinya 1,4, cicilannya 14. Jadi kalau belinya 1 M, kira-kira 10 juta. Nah, nanti ini akan disesuaikan dengan gaji kita. Nah, saya ajarin begini. Sekarang yang bilang di sini, wah gaji gua kagaknya nggak cukup mau beli 1,4 gimana? Saya nggak pakai duit. Gaji saya waktu itu di bawah 1 digit. Ya, dan saya sudah resign. Jadi saya nggak bisa pakai. Untung masih bisa pakai slip gaji ya. Aduh gitu kan. Kalau bisa jangan resign dulu. Jadi dia bisa telepon ke atasan Anda. Terus bisa tanya gajinya bener nggak sekian gitu. Nah mungkin di sini ada yang bertanya-tanya. Aduh kayaknya saya masih jauh nih kalau beli properti. Siapa yang mikir gitu? Siapa yang mikir gitu? Jangan mikir gitu dulu. Karena saya lagi sharing hal ini tahun 2018-19 ke karyawan saya yang gajinya nggak nyampe 5 juta. Saya sharing begini, ada yang ya ada yang 5, ada yang lebih lah ya. Ada yang dia langsung mundur, langsung main handphone gitu, nggak perhatiin. Tapi ada 1 atau 2 yang perhatikan ya, dan dia praktek. Gajinya nggak sampai 5 juta, jadi beli propertinya 300 juta. Dan dia berhasil membeli properti yang 300 juta, 16 kamar juga. Cuman kontrakan 16 pintu di daerah Karawang. 300 juta, tau nggak cairnya berapa?
CAGR dari banknya 400 juta. Jadi ada sisa 100 dibuat bisa renov, bisa buat macam-macam. Wah, asik ya tuh, asik apa asik? Coba tulis AHA-nya yuk, tulis AHA-nya. Jadi ini buat siapa saja. Ya, sambil kalau ada pertanyaan boleh langsung tulis ya. Boleh langsung tulis. Mungkin ada pertanyaan kenapa saya harus berutang? Atau mungkin udah pada tahu semua nih, kalau udah tahu ya saya nggak usah ajarin kan. Terus utangnya kenapa ambil panjang-panjang, ntar lunas gitu ya. Nah, nanti bisa kita bicara lebih lanjut lagi. Intinya jawabannya adalah cari kalau mau ambil loan dari properti, cari yang sepanjang-panjangnya. Ya. Nah, di kelas-kelas saya itu biasanya saya ajarin detail sampai cara ngitungnya dan ada simulasinya tuh. Kalau ambil panjang gimana, pendek gimana, pokoknya terima aja ambil yang panjang. Jangan ambil pendek-pendek. Berat nanti cicilannya. Oke, terus saya 2012 saya jual 2,4 M dan untung 600 juta. Lumayan. Terus saya hitung modalnya berapa? Ternyata di setiap bulan tuh kadang-kadang lebih 5 juta, kadang-kadang nombok 5 juta. Kadang-kadang lebih 5 juta, kadang-kadang nombok. Nah, nombok sama lebihnya itu di total-total saya nomboknya 20 juta sama 2 tahun. Gitu ya, 20 juta sama 2 tahun. Jadi lumayan nih, modal 20 juta, untung 600 juta. Siapa yang merasa ini cara yang lumayan bisa di-copy, bisa dipraktekkan, dan bisa melipat gandakan kekayaan kita. Sehingga kita bisa kaya raya dan bahagia. Ayo siapa? Atau kalau ada pertanyaan langsung ya, boleh tanya ya. Boleh tanya ya. Nah, tuh udah pada jawab tuh. Oke. Tentunya nanti masih banyak pertanyaan, nggak apa-apa ya. Entah kalau gini gimana, kalau gini gimana, kalau gini ya nggak apa-apa. Yang penting kita tahu dulu, percaya dulu. Ada satu lagi cerita, seorang PNS. PNS gajinya 4 juta, dia tinggal di Jambi. 4 juta ya. Terus dia lihat, dia pikir pensiun PNS bisa enak hidupnya. Ternyata dilihat papanya, dilihat bapaknya udah sakit-sakitan dan sudah pensiun, dia nggak bisa. Akhirnya dia cari cara, dia belajar sana-sini. Dan dia lebih jago dari saya malah. Dia dengan gaji 4 juta, dia bisa mengakuisisi 3 properti sekaligus, cair dari bank langsung sekaligus 3. Jebret. Gitu, bilang gila gimana caranya nih. Saya aja satu aja udah gempor gitu kan. Ini 3 properti cair sekaligus, harganya sekitar 1,4-an juga kurang lebih gitu, 1,5. Enggak, harganya normalnya 2,2 M-an lebih, tapi cairnya, sorry, dealnya 1,5-an. Dealnya 1,5-an, tapi cair dari banknya 2,2-an. Sekitar gitulah, sekitar segitu. Ya, gimana itu? Gaji cuma 4 juta, tapi punya. Banyak cerita, ada lagi yang bahkan dari bangkrut. Jadi saya ada cerita juga teman saya yang dia udah dulunya marketing analis dari bank. Terus dia resign dan dia bisnis jualan apa gitu ya, online apa gitu, terus bangkrut dari nol. Dan akhirnya sekarang dia punya 40 properti dan udah tinggal kipas-kipas. Ya nggak kipas-kipas banget, maksudnya bedanya gini ya, bedanya adalah ketika kita bekerja mencari uang dengan memetik dan menjual buah. Itu active income namanya. Ya, dari apapun, dari kita bekerja, dari ngajar, dari apapun, dari jualan itu juga kita kan kayak pebisnis tapi harus jualan. Jadi pergi Nah, aku. Wow, tuh banyak beda. hal. Bocor. Bedanya dengan ini adalah yang kita dengar dari Robert Kiyosaki, dia membangun aset, membangun kebun. Jadi properti ini seperti kebun, kita harus bangun kebunnya sehingga kebunnya bisa ngasihin buah otomatis. Secara ya nggak otomatis banget lah ya. Perlu dikerjain nggak? Perlu kita guntingin nggak? Kalau saya demennya ini ya dengan pohon anggur ya, pohon anggur ya. Tuh kalau yang nggak bagus tuh mesti diguntingin tuh, contoh gitu kan, mesti kita kerjain, mesti dipupukin, mesti diiniin, diikat-ikat gitu dan sebagainya, jadi pokok anggur yang benar katanya begitu ya. Nah itu sekali berbuah brut gitu, banyak kan bulat-bulatnya kan. Nah itu enak tuh, sekali berbuah langsung brut gitu ya, daripada kalau yang cuma satu. Itu harus tetap dikerjain, tapi kita kerjanya itu kita memaintain si kebun uang kita. Bukan lagi mencari uang dari memetik dari kebun orang lalu menjual di pasar, gitu ya, contohnya begitu.
Oke, lanjut. Ini udah ada pertanyaan. Oke, saya lanjutin dulu ya. Kalau pertanyaannya mungkin terjawab di materi berikutnya. Nah, ini mungkin saya nggak bisa bahas sekarang, tapi kenapa harus berhutang? Intinya hutang itu, kalau pernah ada dengar dari orang tua atau dari siapapun yang mengatakan bahwa janganlah berhutang, semua harus beli pakai cash, ya, itu perlu ikut ICT dulu kayaknya nih ya, hipnoterapi dulu. Instant change teknik. Supaya oh iya, hutang saya ketagihan berhutang ya. Robert Kiyosaki sekarang udah tua, dia pernah sharing di podcastnya, dia pernah bilang gini sama yang interview, ya, lu pikir gue bangun kekayaan gue dari mana gitu. Maksudnya nggak lagi marah-marah, cuman where do you think I got my riches from apa namanya, dia bilang dari utang. Orang-orang lain sistemnya adalah seperti yang biasa ya, ke sekolah yang benar, terus cari kerja yang bagus, terus dapat gaji yang gede, terus savingnya banyak, terus habis itu jadi kaya. Katanya begitu. Tapi ternyata susah. Dia bilang. School system yang sekarang dan cara kerja sekarang itu nggak bisa membuat kita kaya. Terus lu pikir katanya orang-orang kaya tuh kayak si ini disebutnya satu-satu. Ya, emang semuanya pada bisa punya properti itu emang pada pakai duit, kata dia bilang gitu ya. Semua pada pakai utang. Kecuali yang sudah bisnisnya bisa kayanya dari bisnis. Ya, dari bisnis atau dari apapun ya, dari active income juga bisa jadi kaya ya kalau dibayarnya mahal gitu. Nah, nanti saya akan sharing lebih detail apa bedanya beli utang sama beli dengan cash, ya, utangnya panjang atau pendek, dan ada tools-tools yang nanti saya mau bagikan lagi di yang kalau kita bisa ada waktu lebih panjang ya. Dan cara cari propertinya. Nah, jadi ini banyak cara yang kita bisa lakukan. Saya mungkin jawab pertanyaan dulu ya. Mana tadi pertanyaannya? Pak Ruli, kalau harga properti langsung ada pinjaman 2,2, kalau langsung jual langsung dapat untung 700 juta. Ya, kalau langsung jual bisa jadi iya. Bisa jadi iya. Tapi lebih baik dibangun dulu income-nya sampai profitnya bagus, nanti dijual ke investor sehingga ROI-nya lebih tinggi. Ya, return on investment lebih tinggi, jadi ada value yang dibangun dari situ. Ya. Nah, ini contoh adalah melakukan strategi untuk yang sudah punya properti. Nah, tadi kan saya ngomong buat yang belum punya ya. Sekarang ada yang udah punya. Siapa yang sudah punya properti boleh sebutin punya apa? Ada yang punya apartemen mungkin tapi kosong atau disewain tahunan. Ada yang punya rumah peninggalan orang tua. Ada yang punya rumah tapi kosong. Ada yang punya tanah tapi kosong di mana gitu ya. Coba tulis yuk, tulis. Siapa tahu di sini investornya udah datang kayaknya ya. Siapa tahu mau hubungin langsung mau diinvest gitu. Nah, growth strateginya saya nggak bahas banyak, tapi secara umumnya adalah kita harus bagusin. Jadi taruhnya jangan furniture bekas. Ya, dulu saya juga gitu ya, bekas dari rumah taruh di apartemen buat disewain gitu. Nah, harusnya kebalik. Kita kalau mau nilainya lebih tinggi, kita kasih yang baru, semuanya yang baru, TV baru, apa baru, semua baru gitu. Ya. Kalau yang bekas tuh mungkin ya udah di mes karyawan mungkin masih oke gitu kan, tapi ini kan buat sewa, yang buat sewa harusnya yang lebih baru lebih bagus ya. Dan kita bisa lakukan digital marketing, pengolahan juga secara automation juga bisa lakukan growth. Nah, ini contoh rumah orang tua saya tadinya begini, dengan lakukan renovasi. Coba kalau lihat begini gitu ya, aduh gitu kan, udah usang banget kan gitu ya. Terus kita renov dengan konsep interior design, warnanya kalau nggak putih abu-abu, udah dua itu sama krem. Contoh gitu ya. Nah, ini tuh ada yang punya tanah kosong di Bali, ayo Pak Bu kita kerjasamakan Bu. Bisa, kalau yang punya tanah kosong nanti tolong daftar, karena ini banyak investor di kelas saya tuh isinya alumni-alumninya yang punya masalah yang berbeda. Jadi kalau kita kan mungkin punya masalah gini ya, gue dapat duit dari mana ya, gitu kan, bener nggak, ya. Tapi kalau yang ini masalahnya gini, gue taruh duit di mana ya, gitu. Punya masalahnya cukup besar tuh mereka, karena taruh di sini hilang, taruh di sini hancur, gitu kan, taruh di sini hilang. Jadi yang punya tanah kosong ada caranya, Anda nggak perlu keluarin duit, nanti dengan sistem kerjasama.
dengan berbagai orang itu bisa jadi bangunan dan sebagainya, Anda bisa punya value yang lebih tinggi ya. Oke, tulis dulu ahanya yuk, yuk. Saya punya waktu berapa lama lagi ya? Nah, ini sih masih banyak yang perlu di-sharing ya. Tapi dengan segini aja saya pengen tahu udah dapat apa nih? Udah dapat apa? Wah, ada yang punya rumah, ruko, tanah kosong, ruko, apartemen, dan sebagainya. Wah, ini banyak juga nih ya. Yang punya rumah kosong juga sayang banget itu bisa jadi duit. By the way, tadi yang ini, kalau kalau begini memang mungkin nggak ada yang mau nyewa kali ya. Kalau begitu di sini, saya pasang di Airbnb, 1 hari 5 juta. 1 hari 5 juta. Kemarin ada yang sewa 2 hari, dia buat Imlek tahun lalu dia sewa buat acara Imleknya dia keluarga, dia undang teman-temannya gitu, contoh bisa begitu, dan akhirnya disewa sama ekspat gitu ya. Nah, ada juga jurus developer tanpa modal ya, tapi ini panjang, nanti mungkin saya sharing pas lagi ada waktu ya. Pokoknya saya bisa rubah begini jadi begini tanpa modal semuanya, developer, dan dijual satunya, pokoknya 5 ruko laku dalam 5 hari ini yang 3 miliar ini nih ya. Mejiku Hibiniu, pas 7. Terus lanjut gini kan, wah saya bikin ruko dulu, saya developer ruko. Karena uangnya lumayan tuh ya, sekali jual 1M, 2M, 1M, 2M gitu. Sampai satu titik saya di mana sampai sekarang ini nggak kejual-jual. Cuman satu yang baru kejual, 2 nggak kejual. Terus saya mikir, wah ini uang besar tapi sekali-sekali. Karena kejualan cuma setahun sekali. Udah bangun setahun. Kalau kejual setahun dulu, pertama-tama iya. Lama-lama tambah banyak, tambah panjang. Ya, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Coba, saya mau tanya nih. Lebih baik dapat uang besar sekali atau dapat uang kecil setiap hari? Coba, yang mana yang lebih enak? Ini siapa nih yang jawab nih? Noel ya. Uang besar tiap hari. Wah, itu kalau kayak cari pacar tuh udah kaya, ganteng, cantik, apalagi baik gitu ya. Enggak, ini pilihannya cuma dua. Kalau Anda cuma diberi dua pilihan, mau dikasih uang besar sekali atau uang kecil tapi tiap hari? Masih ada yang jawab uang besar sekali. Oke, nggak apa-apa juga uang besar sekali, dua-duanya. Nggak disuruh pilih satu. Suruh pilih satu coba. Pilih satu, pilih yang mana coba, kan bingung kan? Uang kecil setiap hari, tapi kalau pengalaman saya udah kapok dapat uang besar sekali-sekali kayak begini nih. Udah gitu, saya bisnisnya dulu kan, ini kan sampingan saya dulu ya, karena nggak perlu ditongkrongin gitu. Project apa bisnis saya yang satu lagi teknologi, implementasi software accounting gitu ya, puluhan ribu dolar tapi dibayarnya per termin kalau udah selesai implementasi. Nagih juga mundur-mundur gitu ya, atau project apapun, project besar tapi uangnya sekali-kali, dan kita harus terus cari jual anggurnya terus. Kalau kita berhenti jual anggur, maka dia berhenti juga menghasilkan uang buat kita. Artinya kita jadi hambanya uang apa uang jadi hambanya kita? Ya, yang mana ya? Nah, akhirnya kalau saya ditanya, saya kapok yang uang besar sekali-sekali. Saya maunya uang kecil setiap hari tumpukin jadi kue lapis. Ya, terus gitu kan. Naik terus ya, walaupun 100.000, tapi tumpuk terus. 100.000, besok 100.000 lagi. 200.000 tiap hari. Tumpuk lagi 100.000, jadi 300.000 ya. Dan itu saya tumpukin terus sampai sekarang sudah menghasilkan ratusan juta passive income tiap bulan. Nah, cuman ceritanya begini nih. Tentu ceritanya panjang ntar ya. Intinya saya dapat passive income ratusan juta, tapi belum tentu passive profit. Tahu kan bedanya income sama profit ya? Kalau laporan keuangan kan income di atas revenue kan. Passive profitnya mana duitnya gitu kan. Jadi yang paling penting adalah kalau saya sebutnya my passive cash profit, singkatnya begitu. Udah, tuh rumusnya tuh udah pasif, cash ada duitnya, terus bersih profit, terus my buat saya. Karena kadang-kadang kita ada kerjasama juga sama beberapa orang ya. Passive cash profit. Nggak, tadinya saya passive profit. Terus ada coach teman saya juga kan, yang Coach Yusman tuh ya.
Bener-bener pas Coach Yusman itu saya, oh iya ya, padahal saya tahu juga saya ngajarin orang juga gitu. Tapi bisa lupa. Oh iya, cash lebih penting daripada profit. Ya udah, bener aja. Pas profit, tapi duitnya mana? Siapa yang punya bisnis? Lihat laporan keuangan yang dilaporin sama accountant-nya, tapi pas lihat rekening nggak ada duitnya. Nyangkut di mana tuh duit? Gitu kan. Jadi lebih penting cash. Ya, jadi ada banyak pilihan. Sebenarnya nanti kita akan eksplor lebih dalam kalau kita punya waktu lebih panjang lagi. Ada minimarket, kantor, sampai ke akomodasi harian. Nah, dari semua ini yang paling unlimited nih paling keren. Namanya office co-space. Karena ada satu yang namanya virtual office. Nah, ini binatang yang tanpa bisa memultiply dirinya tanpa binatang apa ini virtual office ini ya. Dia intinya sewa kantor tapi nggak perlu pakai tempat. Jadi ada teman saya di kantornya, rukonya, virtual office-nya bisa 400. Padahal satu ruko. 400 kali 4 juta berapa tuh setahun? Nah, segitu deh tuh ya. Saya belum banyak, masih ya, 30-an. Tapi yang 30 kali 4 juta ya lumayan juga ya. Gitu ya. 30 lebih baik daripada satu kan, gitu. Nah, yang lain nggak bisa nih. Kos-kosan segala macam semua terbatas pada kamar. Ya, jumlah kamarnya dan sebagainya. Satu-satunya yang bisa unlimited adalah ini. Nanti saya bisa sharing lebih dalam lagi. Kalau perlu mau mampir ke kantor saya bikin begini. Dan kita lagi perlu, karena udah penuh sekarang, sampai benar-benar penuh. Saya sharing di ATM waktu itu juga ya. Ini gara-gara thank you juga buat ATM. Jadi ATM beneran. Jadi penuh sekarang pokoknya. Nah, ada strategi growth juga. Saya lagi strategi growth gini, singkatnya adalah lagi main monopoli. Terus dari beli tanah gitu kan, terus disewain kan gitu ya, kan kecil. Terus kalau tambahin rumah satu lebih gede rentnya, tambah 2, tambah 3, tambah 4. Oh kalau gitu kos saya dulu saya kerjasamain sama yang warna hijau. Nah, ada Mamikos, Rukita, Abdi Home, tuh semua warna hijau tuh ya. Terus lagi main monopoli tiba-tiba 4 ditukar dengan apa? Tulis di chat coba. Tulis di chat. Ada yang tahu nggak main monopoli? 4 rumah hijau ditukar dengan 1 hotel merah. Nah, terus kebetulan kemarin baru ketemu teman saya kerjanya di hotel yang merah. Terus saya kerja terus ditawarin gitu kan. Tiba-tiba dia datang gitu. Oh, boleh juga nih kerjasamain sama dia. Udah masuk kerjasama yang merah. Dan saya juga ada ini juga saya beli properti ada di tahun 2013 saya beli yang di Australia ya. Ini juga udah saya buat dari menjadi harian dan bulanan. Saya bikin jadi harian taruh di Airbnb ternyata lebih gede daripada yang bulanan. Nah, jadi muncullah Staries ini dan rumah kos saya convert jadi 5 in 1. Nggak mau kalah dong ya. Satu aset jangan satu bisnis doang. Bisnis penyewaan kamar ada, bisnis makanan ada, bisnis kopi ada, minuman, bisnis laundry ada, sama micromarket. Kalau minimarket ya harus buka Indomaret atau Alfamart-nya ya. Tapi saya bukanya minimarket. Nah, micromarket. Pakai vending machine segala macam, udah automation, udah asik kan? Kalau ada ide lagi boleh nih tambahin bisnis lagi satu lagi. Jadi satu aset dipaksa lu kerja yang keras buat gue. Gitu. Hasilin yang keras ya. Tapi nggak semuanya menghasilkan. Kadang-kadang ada yang rugi juga ya. Kayak berarti kan kita harus cut. Nah, gitu kan. Jadi yang namanya pekerja kan nggak semua menghasilkan bagus ya. Ada yang perform, ada yang nggak perform. Jadi target saya adalah menjadi daily pasca fit. Nah, semua katakan pasca fit. Nah, doanya sekarang pasca fit. Pasca fit. Passive cash profit. Pasca fit. Pasca fit. Ya, passive cash profit. Kalau dulu kan kita passive income kan. Saya doa passive income dikasih passive income, tapi bukan passive cash profit. terus komplain dong sama Tuhan kan. Tuhan kenapa begini? Lalu mintanya begitu. Lalu doanya gitu ya gue kasih. Kok gue salah gitu ya dibilang. Kurang lebih gitu ya dapetnya ya. Jadi doanya kita harus copywriting-nya harus benar tuh ya. Nah, oke. Terus ya ini contohnya rumah orang tua saya yang di Karawaci kos-kosan saya convert dari bulanan jadi harian jadi 87 juta.
Terus saya berhasil beli 2 properti ini juga tanpa modal. Ini semuanya tanpa modal ya. Di Perth juga tanpa modal, semua pakai bank. 28 juta jadi 100 juta, 4 juta jadi 30 juta. Ini berapa? Ratusan persen growth-nya. Ya kayak gini kan udah asik nih ya. Udah asik. Nah, yang ini juga dibikin harian. Tapi ternyata ada masalah lain. Emang yang merah itu ya. Em, jadi yang ini kan yang apa sewa nih yang ratusan ribu begini kan. Jadi kotor lah apa segala macam pada rusak sana sini gitu. Aduh ini gimana nih gitu. Terus pusing ngurus staffnya karena staffnya makin banyak kan. Mesti gantiin spraynya. Jadi hotel. Jadi hotel tapi bintang 1 deh ya. Terus ya kita bisa kerjasamakan dengan ini. Nanti saya bisa sharing mana yang paling bagus. Itu bisa dikerjasamakan. Nah saya udah nggak mau kerjasama lagi yang merah. Udah pengalaman saya, jadi jangan ulangin pengalaman saya yang kurang oke. Sekarang ada yang baru, saya nggak boleh kasih tahu dulu nanti ya. Ada yang di luar dari ini semua, dari hasil pengalaman saya udah cobain semua, hampir semua ya, hampir semua. Dan yang paling oke nih yang paling ini. Gara-garanya begini nih, gara-garanya, nih saya cepetin aja ya. Nah, gara-garanya saya lagi ke Bali, siapa yang pernah ke Bali? Siapa yang pernah ke Bali? Nah, lagi ke Bali kan, saya kalau pergi buat kerja, mungkin saya cari hotel-hotel yang paling 300.000, 400.000 cukup, yang penting gue tidur, bener? Kalau perlu yang 200.000 juga nggak apa-apa, yang penting gue tidur. Saya pernah yang 200.000 juga, gitu. Yang penting gue tidur lah, yang penting nggak kotor dan nggak menjijikan gitu ya. Nah, tapi terus kalau kita bawa keluarga lagi pergi ke Bali, yang bagusan dong, ya nggak? Kan udah ada budget buat di spend. Terus saya lagi lihat buka Airbnb, lagi lihat-lihat gitu di Bali yang mana ya. Terus harganya segini nih, 700, 600. Bilang, ini sebulan per sehari. Terus saya lihat di sini, per night loh. Gila juga nih per night. $700 per night. Wah, punya villa di Bali. Ya gede sih begini ya. Tapi $700 per night. Terus saya lagi habis dari Perth waktu itu, habis kunjungan ada papa saya sama adik saya kan di sana. Terus saya lagi jalan lewatin Bali. Nah, terus sebelah saya orang bule. How are you? Gitu. Terus dia bilang, gue lagi mau ke Bali gitu ya, mau sewa villa. Oh, for my birthday katanya. Oh, birthday jalan-jalan ke villa ya. Ke Bali. Murah katanya Bali, murah. Oh, murah ya berapa? 2.000-an dolar semalam. Murah katanya. Itu yang datang kan mungkin 20 orang party gitu ya misalnya ya. Jadi ini saya lihat nyempil ada $2.000, $1.300, 1.700. Wah, asik juga nih. Ngeraupnya. Terus saya pikir-pikir, enakan begini ya. Karena apa? Yang pertama, isinya turis. Turis itu udah siap buang duit. Nah, termasuk saya kan, kita kalau ajak keluarga kan pasti duitnya udah siap dibuang, diinvest lah ya. Untuk bahagia kan gitu ya. Nah, ini bahagianya di sini nih. Terus yang kedua lebih mudah upsell juga holiday item. Nah, tambahin breakfast floating ya udah 100.000 tuh ya. Terus tambahin balon-balonan itu flamingo pink gitu kan udah berapa lagi tuh situ. Dan keluarga, kemungkinannya kecil ya, bisa jadi anaknya yang ngerusakin apa juga bisa, tapi keluarga lebih higher level. Akhirnya tanah saya yang di Bali, ya yang tadi punya tanah di Bali, saya bikin jadi seperti ini singkatnya dan sekarang udah menghasilkan disewain satu malamnya ya belum nyampe sih, masih 700.000-an semalamnya, satu kamar ya. Ini ada 6 kamar. Dan ini akhirnya ada strategi developer juga nanti saya share dan ini salah satunya kita lagi bangun juga di Lombok. Nah ini kalau ada yang mau ikutan boleh nih di Lombok kita bikin dan ini paling enak karena saya dari yang semua saya bilang yang paling enak yang ini karena kejual bagus nggak kejual juga bagus. Kalau yang sebelumnya saya ruko, kalau kejual senang dapat duit gede. Tapi kalau nggak kejual, gitu kan cicilan jalan terus nih. Kalau yang ini enak. Kejual dapat duit gede, nggak kejual dapat duit kecil tiap hari. Asik tuh, kayak punya peternakan ayam. Nggak kejual, dia ngasihin telur terus. Kalau kejual, ayamnya lumayan dapat uang buat beli sapi gitu ya. Oke, itu aja dulu. Nanti ada strategi automation juga mungkin saya akan sharing pada saat kita ada waktu yang lebih panjang. Semoga mendapat manfaat dan bisa punya properti ya. Nanti saya akan sharing-sharing lebih panjang lagi kalau ada waktu ketemu-temu lagi. Dan dari sini
kita dengan tujuan bisa punya passive cash profit ya dari properti dan bisa bisnis jalan, pemilik bisnis jalan-jalan, jalan-jalannya kemana? Jalan-jalan ke villa sendiri, bisa jadi ke properti sendiri atau ke apartemen sendiri, dan uangnya dilipat gandakan. Salam sehat, kaya raya, bahagia. Oh banget nih Coach, thank you banget materinya. Ini dagingnya udah bukan wagyu lagi, ini sih wah udah hebat banget deh. Kobe ya. Ini mungkin daging dinosaurus kali ya, udah gede banget, udah kita mengunyahnya juga, wah susah banget deh. Ini materinya benar luar biasa banget, kita menunggu nextnya nih Coach. Kapan Silakan. lagi kita sharing lagi Coach, materinya keren banget. Ayo dong teman-teman dikasih terima kasih Coach atau kita berikan apresiasi Berikan dong aha buat momen Coach yang gitu. terakhir. Iya, aha momennya apa teman-teman? Momen yang terbesar dari 40 menitan terakhir. Oh ya Coach, ada kelas khusus nggak nih Coach? Siapa tahu ada yang mau ikut gitu. Sebenarnya sih ini pasnya diundangnya pas sekarang gitu ya. Coba kalau udah bulan depan itu udah nggak ada. Jadi gini, saya ada kelas tuh dari batch 1, saya dari 2022. Nah, ini bulan depan itu saya batch terakhir. Karena saya ya udahlah, mungkin udah waktunya saya fokusnya ke konsultannya nanti. Jadi property growth automation nanti kita ke konsultannya yang saya akan charge lebih mahal gitu lah. Cuma ini ada Nah, kelasnya saya lakukan terakhir di 22-23 Februari. Nanti kalau memang mau tertarik, kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut aja di belakang. boleh nanti berarti di-share aja ya Coach Joshua ya untuk kontaknya ke siapa gitu kalau misalkan ada yang mau ikutan kelasnya. Dan boleh teman-teman kalau ada yang mau bertanya kita mulai sesi tanya jawabnya dulu. Nanti saya mau kasih hadiah, Ada. ingetin ya. Oh iya benar. Ayo ada yang mau ditanyakan lagi kah teman-teman? Atau dari yang tadi aja ya Coach ya? Tadi udah Ya, kejawab tadi udah semua terjawab belum semua ya? belum ya? Kalau ada yang belum terjawab, boleh di up. Boleh di up. Kayaknya udah, harusnya dari yang setelahnya udah terjawab tuh ya. Banyak Coach. Kalau karyawan sudah mendekati usia pensiun, gimana ya? 5 tahun lagi pensiun. Ya, ya mungkin bisa pakai nama anak. Kalau yang itu ya, kreditnya bisa pakai nama anak. Tapi kalau memang uangnya cukup nanti dari pensiun, mungkin hitung-hitung uang dari pensiunnya justru diinvest ke sini. Bisa juga begitu. Oh ini ada yang nanya banknya bank pemerintah atau bank swasta Coach? Mana aja, mana aja. Aman. Ya. Yang penting gini, yang penting kita bandinginnya jangan cuma satu bank. Minimum 5. Dulu saya masih inget tuh ya, tahun 2010 tuh saya ngeprint gitu. Ngeprint tuh saya fotokopi segini-segini tuh saya datengin banget satu. Kalau sekarang kan enak ya, udah tinggal kirim-kirim link aja gitu. Pinjem ke banknya pakai jaminan apa? Pakai jaminan rumah yang mau dibeli. Kan KPR namanya kan. KPR adalah kredit kepemilikan rumah. Jadi jaminannya adalah rumah yang mau kita beli. Makanya bisa tanpa modal. Oh, ini. Masih ada Ada pertanyaan? nih kalau sudah sering dapat pinjaman dari bank dan GOT mungkin bank malah akan tawarkan pinjaman baru. Iya, justru lebih bagus. Jadi waktu pertama tuh memang saya susah banget. Yang namanya pertama susah ya. Pertama dapat kerja susah, pertama dapat pacar susah gitu ya. Pertama dapat pinjaman bank tuh susahnya setengah mati. Saya sampai 7 bank kali itu tolakin terus gitu ya. Tapi saya tidak menyerah teman-teman. Yang penting jangan menyerah ya. Eh, jadi kalau udah dapet pinjaman satu, cepet tuh, gitu kayak mau jual mobil gitu kan, mau jual susah, begitu udah kejual nanyain semua terus. Jadi dan kalau udah dapat pinjaman dan bagus itu jadi lebih bagus. Dia akan lihat slicknya kita bagus dan bahkan akan ditawarkan. Nah, buat yang punya ini sedikit ya, buat yang sudah punya slip gaji dan slip gajinya puluhan juta atau belasan minimum,
itu jauh lebih bagus lagi karena Anda bisa dapat pinjaman bahkan dengan menjaminkan slip gaji. Itu ada tuh nanti ada rahasianya. Slip gaji bisa dijaminkan ya. Wah, keren juga. Orang invoice aja bisa dijaminkan. Kalau Anda pebisnis, invoice bisa dijaminkan atau kontrak dengan customer. Kalau misalkan ada ruko bisa dibuat virtual office tadi ya, Coach? Bisa, ruko bisa dibuat service office juga bisa. Berarti kan disekat-sekat, lalu disewa-sewain, dan enaknya ditambah virtual office tadi. Jadi dia bisa nyewa dengan sewa alamat aja, semacam begitu ya. Tapi kan caranya gimana nanti kita perlu pelajaran lebih dalam. Bahkan lebih bagus lagi. Nah, ini makin banyak nih rahasianya nih keluar nih ya. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Lebih Coach. bagus lagi tadi 5 in 1. Jadi bawahnya ada ini, bawahnya ada kantor, atasnya tempat tinggal. Misalnya begitu. Jadilah apa? Itu kan Agung Sedayu punya kompleks tuh ya. Ada office, ada apartemen, ada mall gitu kan. Ini ada lagi cara melihat area-area berpotensi. Kayaknya semua area berpotensi ya. Cara melihat area yang berpotensi. Berpotensi. Hubungin agent aja suruh cariin buat kita. Nggak bayar. Ya, siapa yang agent properti di sini? Ayo silakan tulis nomornya di keterangan kontak berikut ini. Bener-bener. Ini lagi mau jual rumah, kepikiran mau disewain, resiko sewain rumah apa aja, apakah sebanding dengan uang sewanya. Kadang kalau ketemu yang nggak bisa merawat, bisa kacau. Kebetulan rumahnya belinya KPR. Wah, langsung banyak nih coach juga yang langsung kasih nomor agent. Wah, agent ya. Kalau cariin mah cariin, minta agentnya cariin aja. Kan dia dapat komisinya dari yang jual kan. Yang mau beli kita nggak perlu kasih, paling traktir dia makan aja. Oh, Rika, Nana. Tuh. Saya juga mau jual nih, boleh ada agent-agent yang boleh ya. Tadi apa pertanyaannya? Mengapa eh, KPR gimana? Mau jual Kalau rumah, sebagai pemilik perusahaan bisa keluarin slip gaji di perusahaan sendiri. Bisa, tapi udahlah gitu ya. Malah orang Babi bilang gitu. Pak Joshua karyawan atau ini pemilik bisnis? Pemilik bisnis. Ya, pemilik bisnis, Pak. Udah, Bapak bilangnya karyawan aja, Pak, gitu. Gitu, malah orang udah pebisnis suruh jadi karyawan lagi. Nggak apa-apa juga sih. Mengapa ambil KPR yang dianjurkan selama mungkin? Ya, karena kalau lama, cicilannya jadi kecil. Kalau ambilnya pendek, cicilan jadi besar. Singkatnya begitu. Tapi banyak orang yang nggak tahu, maunya cepat lunas. Pertanyaannya ngapain dilunasin? Kan naik terus. Nggak usah dilunasin. Ini lagi jual rumah, aku pikiran sewain resikan rumah apa saja. Wah, ini tema materi materi workshop nih ya. iya itu banyak sih panjang kayaknya Maka kalau kita. sebandingkan uang sewanya. Kalau ketemu nggak bisa merawat. Itu rumah punya. Oh, yang tadi ya. Iya, Ya resiko sewain rumah pasti ada aja. Pasti ada aja. Eh, Kalau kita ya more risk more gain gitu aja sih. More risk more gain. Tapi ada caranya yang resikonya itu bisa diminimalkan dengan automation tadi. Nah, tadi saya belum sempat sharing automation ya. Kalau dengan sistem automation, jadi kita nggak usah manual, semuanya serba otomatis. Itu yang saya udah praktekin di Karawaci sama yang di Australia. Di Australia itu saya nggak ke sana-sana. Nggak ada yang jaga juga lagi. Jadi semuanya udah masuknya pakai kode gitu ya, terus ngebersihin ntar dari luar dan sebagainya gitu. Bisa dibuat seperti itu. ini ada yang mau nanya Pak Hendra, silakan Pak Hendra. Halo Pak Hendra. Halo, Coach Joshua. Coach ya, saya panggilnya ya. Salam kenal, Coach. Saya Hendra, Coach dari Surabaya. Saya ada beberapa pertanyaan, nggak apa-apa ya, Coach ya. Ya, Yang pertama, Coach. Tadi kan Coach bilang, ini kalau KPR, kita ngambilnya kalau bisa sepanjang mungkin. Karena kita cicilannya kan lebih sedikit ya, per bulannya ya. mm-mm.
Mungkin kalau kita melihat history Indonesia ya, kayak kapan hari mungkin pada waktu krisis ekonomi, kan banyak orang-orang juga gagal bayar untuk KPR-nya. Apa Iya. kira-kira strategi yang perlu kita siapkan untuk menghadapi hal tersebut? Kan kita tidak tahu ya, Coach ya, ke depannya gimana ekonomi Indonesia. Itu pertama. Yang kedua tadi Nah, jawab satu-satu dulu aja ya, ntar keburu lupa. Ya. Jadi kunci pertanyaannya adalah dengan ini tadi pertanyaannya terakhir apa? Yang terakhir pertanyaannya? Kan kalau melihat history Indonesia kan sempat pernah ada krisis ekonomi. Nah, krisis itu. Dan itu kan banyak orang juga gagal bayar KPR-nya. Nah, gimana kan ini tadi sempat coach bilang kita ngambil selama mungkin. Nah, resiko kita akan semakin tinggi kan. Kita kan tidak pernah tahu ekonomi Indonesia 15 tahun ke depan kayak gimana. Misalnya kalau ada kejadian ekonomi. Tinggal kita bandingin resikonya mau yang lebih, kan semua ada resiko ya. Resiko kalau dipanjangin adalah kalau gagal bayar maka jadi apa? Jadi apa? Resikonya apa? Jadi nggak lunas-lunas gitu. Ya. Sekarang kalau dipendekin terus gagal bayar, lebih gede lagi cicilannya. Lebih berat justru. Kalau saya bandingin biasanya apple to apple ya. Kalau ini gagal bayar, ini juga gagal bayar. Nah, resiko gagal bayar, dalam kondisi gagal bayar, resikonya lebih kecil kalau dipanjangin justru. Kalau yang dipendekin, resikonya malah lebih gede. Karena cicilannya besar. Lebih besar. Gitu. Kita nyicilnya sedikit-sedikit ya, gitu ya Coach ya. Ya? Karena kita nyicilnya sedikit ya Coach ya. Iya, nyicilnya dikit. Dan kita juga jadi nggak berat. Gitu. Dulu saya nggak tahu caranya, saya cicil cuma 8 tahun, pantesan berat banget ini. Gaji saya dulu kesedotnya hampir setengah lebih gitu untuk bayar cicilan ini properti demi mempunyai properti kan gitu ceritanya dulu kan. Ternyata salah gitu. Jadi saya panjangin biar cicilannya kecil dan cicilannya itu nggak akan kalah sama kenaikan properti per tahun. Jadi pohon kita tuh bertumbuh terus. Itu yang perlu di-maintain dan jangan pernah jual properti Anda. Biarkan dia bertumbuh dan bekerja yang keras untuk kita dong. Misalnya gitu ya. Iya. Ya, oke, noted. Oke. Pertanyaan kedua nggak apa-apa ya, Coach? Oh iya, kedua. Tadi kan sempat bilang, Coach bilang kalau ada tanah kosong, ini kan juga harus dimanfaatkan juga ya, Coach ya. Iya. Tadi kan Coach bilang tidak perlu modal, kita bisa mungkin modal dari investor. Mungkin nggak tahu ya, mungkin koreksi me if I'm wrong. Mungkin apakah maksud Coach ini kayak misalnya ada tanah kosong ini dengan kerjasama ya, dalam arti dia menginvest sementara kita sebagai pemilik tanah dan pembagian hasil gitu ya maksudnya, Coach? Iya, kurang lebih begitu. Kurang lebih adalah kerjasama. Jadi yang mau developernya dulu kan saya juga waktu bangun ruko itu kerjasama sama pemilik tanah. Saya nggak beli, makanya jadi bisa tanpa modal. Jadi yang punya tanah lebih paling diuntungkan karena dia nggak keluar duit sama sekali. Yang keluar duit si developernya nih untuk ngebangunnya kan. Gitu. Tapi paling nggak developernya nggak perlu beli tanahnya. Iya. Itu Biasanya sistem kan developer perlu beli tanahnya dulu, terus dia bangun. Jadi duitnya kan lebih besar kan? Iya. Jadi ini kerjasama begitu. Kerjasama kayak gitu, apakah itu kayak imbreng atau BOT ya? Kayak build, operate, transfer gitu atau gimana ya, Coach ya? Ya bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Jangan BOT itu apa ya? Build, operate, transfer itu loh, Coach. Pokoknya jadi milik saya dulu bagi dua. Bagi berapa lah gitu. Bagi 4, bagi 1, bagi 4 gitu bisa. Jadi yang punya tanah dihargain dulu, terus kita bangunnya berapa, terus berapa-berapa. Jadi tapi saya dapat sertifikat. Imbreng ya Coach artinya ya? Tanahnya diimbreng masuk PT ya? Ya kurang lebih gitu bisa juga. Ya, imbreng masuk PT. Nanti ada caranya juga gimana cara bikin patungan bersama untuk beli properti. Pakai PT tadi. Ya itu udah rahasianya itu udah keluar. Tinggal caranya gimana nih ngaturnya. Oke, thank you Coach sharingnya. Thank you. Oke, mungkin teman-teman yang kalau masih ada pertanyaan yang lebih lanjut bisa hubungin ke kelas ya, atau ke Salma Tim itu dari di kolom chat udah ada juga nomornya untuk menghubungi. Terima kasih sekali lagi Coach Joshua untuk waktunya kita. Terima kasih. Thank you Coach. Thank you Coach. Ke sosial media saya ya, TikTok, YouTube,
Instagram di joshua.abraham. Boleh Coach di-share juga di grup Joshua.Abraham ya Coach ya. Ya. Dan tadi saya mau kasih hadiah buat yang AH-nya terbanyak. Nanti hubungin saya, kasih buktinya. Sama ada 5 voucher senilai 3 juta rupiah nanti hanya diberikan pada 5 orang yang nanti memang tertarik untuk mendalami lebih lanjut. Nanti bisa kontak ke sama tim ya. Terima kasih Coach. Oke, kita sebelum menutup kita lagi dong Coach, kita foto dulu ya. Semua teman-teman mohon kita untuk mohon untuk membuka kamera dan kemudian kita foto bersama. Oke, ada yang lagi yang mau membuka? Mau membuka kamera sebentar. Saya bantu ya. Boleh Coach? Oke, mana coba tangannya Kaya Raya dulu Kaya Raya dulu yuk. Oke. Siap semuanya. Nih, yakin nih nggak ada yang buka lagi nih kameranya nih. Oke. Siap ya. Chatnya berhenti dulu. 3, 2, 1. Kaya Raya. Tunggu, halaman 1. Yes, halaman 2. 3, 2, 1. Kaya Raya. Oke. Oke, terima kasih. Silahkan lagi, lanjut. Otri. Oke, terima kasih Coach Roy. Ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem dan tata cara dari komunitas ini ya. Menurut saya ini adalah cara yang keren banget dan inspiratif. Kita menyebutnya badan teamwork. Nah, jadi yang pertama adalah kita akan melakukan apa yang disebut relay scheduling atau estafet jadwal. Jadi setiap orang yang bertugas akan mencari orang selanjutnya untuk estafet tugas di Jumat berikutnya. Baik yang menjadi host, membawakan grateful prayer atau doa, menyampaikan core value, membagikan abundance sharing, dan juga yang menjadi main speaker. Jadi misalkan saya sebagai host, saya akan mencarikan siapa yang akan menjadi host di Jumat depan. Nah, misalnya Coach Vina, dia juga akan mencarikan temannya untuk membawakan doa di Jumat depan dan seterusnya. Nah, minimal 2 minggu sebelum weekly meeting, semua pengisi acara harus sudah fix. Supaya Abandon Team bisa menyiapkan materi-materinya dengan baik. Jadi kita sepakati ya kalau tiba-tiba teman-teman di WA atau telepon untuk menjadi bagian dari Abandon Team, maka teman-teman perlu mengikhlaskan diri untuk ditugaskan. Percayalah teman-teman bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup. Teman-teman pasti akan belajar sesuatu yang baru. Nah, syaratnya untuk bisa menjadi abandon team apa aja sih? Nah, kita sepakatin ya bersama-sama kalau supaya selaras dan bergerak dalam frekuensi yang sama, maka yang bertugas adalah para alumni dari Akademi Hipnoterapi Indonesia atau yang aktif terlibat di salah satu program SDD atau AHI seperti Life Core Transformation, ICT Practitioner, ICT Advance, Sekolah Orang Tua, atau Coach atau As Coaches di Eating Reorder, dan Family Hypnotherapy Program. Oh ya teman-teman, kabar baiknya juga adalah siapapun yang bisa join ke komunitas SKRB ini ya. Jadi teman-teman bebas untuk mengundang kenalannya masuk ke grup komunitas kita. Ini gunanya untuk ya meningkatkan hidup kita ya. Nah, ini adalah abandon team untuk minggu depan. Yang akan sharing adalah Ibu Hester Margaret, kemudian
Ya, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini yang akan membawakan MC-nya adalah Livia, kemudian Grateful Prayer-nya Lu Yuliana, Abundant Sharing-nya dari Coach Yunita, dan Core Value-nya dari Coach Cico. Ini perlu dimasukin dalam alarm juga ya, ini karena kita masih ada event terdekat juga, yaitu adalah ICT Advance yang akan berlangsung di 8 sampai 9 Februari. Ini perlu banget dimasukin alarm karena tanggal 31 Januari udah tutup pendaftaran ya teman-teman. Jadi yang mau ikut harus cepat-cepat sebelum 31 Januari berakhir uh, ikut mendaftar. Uh, Oke, ada yang bertanya cara mengundang pakai, iya ada link di grupnya ya Mas Imam. Uh, Oke teman-teman, siapa yang belajar banyak nih malam hari ini? Silakan di-unmute, bilang saya. 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 Banyak sekali ini kayaknya 5.000 orang nih. Waduh saya, oke. Nah sekalian teman-teman, menurut teman-teman untuk materi ini layaknya diberikan investasi berapa nih? Berapa investasi yang kita keluarkan untuk mendapatkan materi ini? Apakah 200.000, 300.000, atau bahkan 500.000? Nah, sebagaimana hukum energi yang selalu bergerak dan bertukar bentuk dan tempat, maka silakan teman-teman yang tergerak melakukan main investasi seharga dengan komitmen yang akan teman-teman curahkan, dan untuk mempraktekkan semua hal baik yang telah teman-teman dapatkan, bisa di scan QR-nya di sini, atau mau transfer juga di situ ada nomor transfernya. Main investasi ini akan kami kelola untuk menghadirkan pembelajaran terbaik dari mentor-mentor terbaik di bidangnya. Tadi kita sudah buka dengan doa, maka kita akan tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Saya panggilkan kembali Coach Vina untuk melakukan doa penutup. Terima kasih Coach Otri. Baik teman-teman, seperti disampaikan kita awali dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa rekan-rekan sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kegiatan kami hari ini. Terima kasih atas semua hal yang bisa kami pelajari hari ini, semua pertanyaan, semua pernyataan, semua aha moment dan pembelajaran lain yang sangat menarik. Kami percaya bahwa semuanya ini akan memberikan pelajaran yang berharga dan berdampak untuk masing-masing dari kami. Kami bersyukur juga untuk komunitas SKRB yang telah memberikan kebaikan dalam hidup kami. Kami berdoa agar komunitas ini dapat terus berkembang dan berdampak lebih luas lagi. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Coach Vina. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman untuk kehadirannya pada malam hari ini. Untuk Coach Joshua juga untuk materinya yang sangat daging hari ini, dan juga untuk teman-teman lain yang bertugas pada hari ini. Terima kasih. Akhir kata saya undur diri dan saya doakan makin hari teman-teman semakin SKRB. Apa kabar teman-teman? Sehat, Sehat, kaya kaya raya, raya, bahagia. Sampai bahagia. ketemu Jumat depan ya teman-teman. Dadah. Terima kasih, Terima Otri. kasih semuanya. Terima kasih, Coach Joshua. Terima kasih Thank you semua. semua. Terima kasih Ya, Coach makasih Joshua. semuanya. Terima kasih Selamat semuanya. malam, Terima selamat kasih, beristirahat. selamat Terima malam. kasih. Thank you, Coach. Terima Thank you semuanya. kasih. Thank you. Abandon team, stay dulu. Thank you, Bro Joshua. Yuk, duluan ya. Bye. Sepertinya saya butuh ngobrol sama Coach Joshua lebih lanjut ini. Seru kayaknya. Bentar, Coach. Udah. Noel. Ya, sudah
Oke, terima kasih teman-teman. Keren, Otri. Keren. Banyak belibetnya. Grogi, Otri nih, grogi.